Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, rahmatnya, hidayahnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu menjelang berbuka puasa, yang mana hari ini merupakan hari kelima kita berpuasa, yang semoga di semakin sedikitnya waktu Ramadan dan nanti malam merupakan malam yang keenam, malam-malam kita pun semakin sedikit. Maka hendaknya kita betul-betul semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu-waktu yang afdal ini waktu-waktu yang pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, falam yuftah min habab, dan tidak dibuka satupun, yang mana amalan-amalan soleh dimudahkan untuk diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya waktu-waktu ini sekarang sudah semakin menyempit, sudah semakin sedikit dan semakin singkat. Akan tapi di waktu yang tersisa ini kami harap kita semua bisa menjadi hamba yang cerdas, tidak sembarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tahu betul bagaimana cara memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan yang singkat ini. Bulan Ramadan banyak yang menyangka bahwasannya itu adalah waktu untuk banyak-banyak menyendiri, waktu untuk banyak-banyak meninggalkan berurusan dengan manusia, karena berhujjah dengan perbuatan para sahabat. Misalnya, kanu idza samu qa'adu fil masajid wa qalu nahfadhu siyamana. Para sahabat dahulu banyak yang ketika datang waktu puasa mereka sengaja memperbanyak duduk di dalam masjid dan mengatakan kita melindungi atau menjaga puasa kita agar tidak banyak melakukan hal-hal yang haram, agar tidak banyak melakukan hal-hal yang merusak puasa-puasa kita. Banyak yang berdalih juga dengan perbuatan seperti Al-Imam Asy-Syafi'i yang sibuk dengan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Atau seperti Imam Malik, berdalih seperti Imam Malik bahwasannya meninggalkan majelis ta'lim kemudian fokus kepada Al-Quran. Banyak yang berdalih dengan hujjah-hujjah semacam ini, yang mana dia tidak melihat dirinya bahwasanya dia jauh dari Imam Syafi'i dan jauh dari Imam Malik dan jauh dari para sahabat, jauh dari segi apapun, dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mengerti bahwasannya syariat puasa tidak menyebabkan kita jauh dari masyarakat, tidak menyebabkan kita jauh dari kawan-kawan kita, tidak menyebabkan kita jauh dari orang-orang yang butuh kepada kita semua. Sesungguhnya puasa itu, atau bulan Ramadan khususnya, itu seharusnya mendekatkan kita kepada rasa peduli kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu para ulama juga banyak mengatakan bahwasanya Ramadan itu syahrus sadaqah. Ramadan itu bulannya sedekah, bulannya peduli dengan banyak orang. Sedekah tidak harus dengan harta. Sedekah bisa dengan senyuman. Wa tabassumuka fi wajhi akhika bi wajhin talqin laka sadaqah. Sesungguhnya an yalqa akhaka bi wajhin talq laka sadaqah. Engkau bertemu dengan
saudaramu dengan wajah yang ceria juga sedekah. Para ulama mengatakan juga bahwasanya bulan Ramadan bukan saatnya untuk menghindar dari manusia, bukan. Akan tapi hujjah para sahabat ketika mereka berkumpul di masjid, mereka ingin sibuk dengan Al-Quran tanpa menghindari manusia. Oleh karena itu mereka sibuk dengan Al-Quran tapi berkumpulnya di masjid. Supaya apa? Supaya mudah ditemui. Adapun kita tidak di masjid juga tidak, baca Quran pun tidak. Maka ketika ingin sibuk dengan Quran, jangan sampai kita kemudian lupa dengan hajat saudara-saudara kita yang lebih lemah dari kita, yang membutuhkan kita, atau yang sekedar ingin curhat, atau yang sekedar ingin mencari solusi, mungkin dalam kehidupannya punya masalah yang berat, membutuhkan kita sebagai teman untuk mencari jawaban dari solusi kehidupannya. Kesibukan dengan Al-Quran di bulan Ramadan jangan sampai membuat kita terputus dengan hubungan sahabat, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan guru-guru kita, dengan murid-murid kita, dengan staf-staf kita, dengan seluruh orang yang biasa bermuamalah dengan kita. Hidup sebagaimana umumnya manusia, sebagaimana kita biasa hidup, akan tetapi ada nilai plus dalam kehidupan kita, yaitu memiliki nilai yang lebih terhadap Al-Quran. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam musnadnya sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min ajwadin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang murah hatinya dan dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang kadar dermawannya ini lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Setiap hari beliau merupakan orang yang dermawan, tapi di bulan Ramadan beliau menjadi orang yang paling dermawan. Beda dermawannya dibandingkan bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Khususnya ketika apa? Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Yalqahu kulla lailatin yudarisuhul Quran. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada minar rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan setiap malam, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya setiap malam bertemu dengan Jibril alaihissalam. Yudarisuhul Quran. Jibril alaihissalam mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, tentu cara bacanya, tentu juga makna yang dikandungnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat Quran tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setelah majelis dengan Jibril, beliau berubah menjadi seorang yang jauh lebih dermawan dibandingkan sebelum bertemu dengan Jibril. Yang mana pertemuan dengan Jibril itu beliau sallallahu alaihi wasallam pertemuannya itu dalam rangka memahami dan membaca Al-Quran. Adapun yang nampak sekarang wallahu a'lam, beberapa dari kita sibuk dengan Al-Quran dan dengan sengaja menjauh dari manusia, dan dengan sengaja tidak peduli dengan kondisi orang-orang di sekitar kita, dengan dalih ingin menjadi seperti Imam Malik, ingin menjadi seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Tidak peduli dengan kondisi sekitar, yang penting urusannya cuma dengan Quran saja. Di rumah fokus membaca Al-Quran. Padahal para sahabat membaca Al-Qurannya di masjid. Supaya apa? Supaya mudah ditemui. Kesibukannya membaca Al-Quran jangan sampai membuat kita susah ditemui orang, kemudian tidak bisa dimintai pertolongan. Kesibukan kita dengan Al-Quran harus tetap memudahkan orang lain untuk mendapatkan bantuan kita. Kalau kita mampu membantu dengan harta kita, kita bantu dengan harta kita. Kalau kita mampu membantu dengan solusi yang kita tawarkan, kita bantu dengan solusi atau ide yang kita miliki. Atau dengan jaringan persahabatan, jaringan usaha yang kita miliki untuk membantu
saudara kita, atau dengan kontak di handphone kita, menghubungkan antara fulan dan fulan supaya bisa terjadi hubungan yang baik, sehingga membantu mensolusikan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara kita. Seperti itulah Nabi SAW. Beliau menjadi seorang yang sangat ringan tangan, sangat murah hati dan sangat dermawan setelah malam harinya bertemu Jibril alaihissalam belajar tentang Al-Quran. Tapi beberapa faedah dalam hadis ini. Yang pertama, kita sebutkan bahwasannya hendaknya di bulan Ramadan itu jangan terlalu pede menganggap diri kita adalah Imam Syafi'i atau Imam Malik. Betul, Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali dalam sebulan, tapi beliau seorang Imam Syafi'i. Beliau mengerti kandungan tiap ayat dari Al-Quran dan mengerti tafsirnya, kemudian mengerti istinbat ahkam yang dikandung di dalam Al-Quran. Sedangkan kita mengerti maknanya tidak, apalagi bahasa Arab mungkin juga tidak menguasai, lalu merasa dia ditargetkan hal yang sama dengan Imam Syafi'i. Ini kesalahan yang fatal. Al-Quran diturunkan bukan untuk lomba banyak-banyakan khatmah, bukan banyak-banyakan khatmil Quran, bukan. Akan tetapi liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk ditadabburi maknanya. Adapun bisa mentadabburi maknanya, maka silahkan baca sebanyak-banyaknya. Adapun hanya mengejar Al-Quran banyak-banyakan khatmah kemudian tanpa mentadabburi maknanya, fahadza mazmum, dan ini perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mereka yang dengan sengaja membaca Al-Quran kemudian dengan sengaja meninggalkan tadabbur maknanya, dengan sengaja. Bukan yang sedang belajar, akan tetapi dengan sengaja tidak peduli dengan makna Quran, yang penting saya targetnya sekian juz, sekian juz, sekian juz. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati-hati mereka itu sebenarnya hati yang terkunci? Karena membaca Al-Quran banyak tapi tidak bisa istinbat makna di dalamnya, kemudian diterapkan, dimasukkan ke dalam hati, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan kalian semua petunjuk supaya hidup kalian itu lurus, supaya hidup kalian itu benar, supaya hidup kalian itu berada di jalur yang tepat. Caranya gimana? Dibaca tok? Bukan. Dibaca, difahami, kemudian diamalkan. Al-Quran itu bukan rapalan, bukan juga jimat, bukan juga seperti majalah dan koran. Dia memiliki ma'ani, dia memiliki makna yang dikandung, dia memiliki ahkam, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang mustahab, ada yang makruh, ada yang mubah. Hukum-hukum seperti inilah yang harus dikuasai. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi tidak mengerti makna. Oleh karena itu lafaz di hadis Imam Ahmad yudarisuhul Quran, ya, mengajarkan kepada Nabi SAW Al-Quran, mudarasah, ada sisi dirosah di dalamnya, ya. Ada makna dirosah ketika membaca Al-Quran, bukan hanya tilawah, bukan hanya tilawah. Tilawah muthabun alaiha. Tilawah itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang ahli dalam tilawah Al-Quran. Akan tetapi tujuan Al-Quran bukan hanya untuk ditilawahi, akan tetapi untuk difahami. Itu faedah dari hadis Al-Imam Ahmad yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya di bulan Ramadan memperbanyak berkumpul dengan orang-orang saleh. Kita semua punya lingkungan kerja yang bermacam-macam. Kita semua punya lingkungan kerja yang bermacam-macam. Ada yang kerja di bengkel, ada yang kerja di toko dan lain sebagainya. Akan tapi di bulan Ramadan hendaknya seseorang memperhatikan lingkungan kehidupannya dan mencari kawan-kawan yang saleh untuk mendukung dirosah Qur'annya selama di bulan Ramadan. Ada teman-teman yang tidak baik, akan tetapi karena hubungan kerjaan kita terikat dengannya, maka hubungan di luar pekerjaan kita kurangi sebanyak mungkin.
Kita kurangi seminimal mungkin hubungan dengan kawan-kawan kita yang kurang bermanfaat di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW setiap malam kumpulnya dengan siapa? Dengan Jibril. Dengan Jibril alaihissalam. Ya enggak? Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sosok makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat, yang selalu melaksanakan perintahnya. Berarti termasuk hamba Allah yang muttaqin enggak? Muttaqin enggak? Muttaqin. Maka kita disunnahkan kata para ulama di bulan Ramadan untuk memperbanyak teman-teman yang bertakwa, untuk merubah circle pergaulannya, merubah lingkungan tempat dia bercerita, tempat dia menyampaikan keluh kesahnya. Dirubah lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang lebih baik. Kawan-kawannya juga dirubah. Meskipun dia bermanfaat, tapi kalau mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya, maka di bulan Ramadan ini coba diganti kawan-kawannya sementara. Karena berkaitan dengan waktu yang istimewa, waktu di mana pintu-pintu surga dibuka, hendaknya kita bertemu dengan teman-teman yang rindunya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selama bulan Ramadan kawan kita urusannya bisnis terus. Bulan Ramadan itu merupakan strategi untuk menyusun perdagangan yang terbaik. Enggak. Bukan teman seperti ini yang kita cari di bulan Ramadan, bukan. Itu bisa kita lakukan pertemanan dengan mereka yang ahli dalam bisnis dan lain sebagainya di luar bulan Ramadan. Mereka yang selalu pikirannya dari bangun tidur sampai mau tidur pikirannya adalah manajemen bisnisnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan persahabatan itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kumpulkan kawan-kawan yang pikirannya cuma rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya cuma rindu dengan makna-makna Al-Qur'an. Rindu dengan tafsir-tafsir Al-Qur'an. Berkumpullah dengan teman-teman yang seperti ini di bulan Ramadan. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak di bulan Ramadan ada kegiatan seperti pesantren kilat dan lain sebagainya. Tujuannya seperti itu. Untuk anak-anak supaya terbiasa bulan Ramadan ini waktunya kumpul dengan teman-teman yang baik. Waktunya kumpul dengan teman-teman yang cinta dengan Quran, yang sejenak ingin rehat dari sibuknya dunia. Yang dewasa pun sama. Bulan Ramadan itu waktunya rehat dari kesibukan kita duniawi. Cukuplah kesibukan kita mencari dan menumpuk harta di selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan waktunya rindu kepada akhirat, waktunya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Ramadan hendaknya berkumpul, ya, jangan menyendiri terus. Bergaul dengan kawan-kawan yang salihin, yang banyak majelis taklim Qur'annya, yang banyak mengajak kita kepada dirasah Al-Qur'an, mudarasah Al-Qur'an. Sebagaimana Jibril alaihissalam yudarisun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sebagaimana Jibril alaihissalam mengajarkan selama bulan Ramadan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari kawan-kawan yang bisa membantu kita untuk menambah ilmu terhadap Al-Qur'an. Bukan hanya rajin dibaca, tapi harus dipahami isinya apa. Kemudian faedah berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu Jibril selalu menampakkan tindak tanduk yang berbeda. Apa itu? Sikap pedulinya kepada sahabat, sikap pedulinya kepada para du'afa, sikap pedulinya kepada zawil hajat, orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Nabi SAW semakin peduli ketika selesai mudarasah Quran dengan Jibril alaihissalam. Kira-kira apa yang bisa antum petik dari itu? Kira-kira bisa antum petik dari itu? Nabi SAW setelah selesai mudarasah Al-Quran dengan Jibril alaihissalam, beliau SAW berubah perilakunya menjadi lebih dermawan, lebih peduli kepada teman-temannya, lebih peduli kepada sahabatnya yang memiliki hajat, yang memiliki kebutuhan khusus. Apa kira-kira yang bisa antum petik? Kira-kira apa? Ayo urun rembuk.
biar enggak ngantuk? Apa kira-kira? Soalnya jelas boleh? Ai? Hah? Taib, iya. Dari kejadian itu apa yang bisa antum petik maksudnya? Maksudnya secara kaidah bisa dipetik pelajaran apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mudarasah Quran, beliau menjadi lebih perhatian kepada sahabatnya, apalagi yang membutuhkan, dan lebih dermawan. Berarti semakin kita dekat dengan Quran harusnya berarti semakin apa? Semakin apa? Semakin peduli dengan orang lain. Harusnya semakin kita banyak tilawah Quran, semakin kita mengerti isi Al-Quran, semakin kita tadabbur makna Al-Quran, harusnya semakin peduli dengan orang lain. Dan itulah yang terjadi, dan itulah yang seharusnya. Nabi SAW menjadi lebih perhatian kepada sahabatnya yang berkebutuhan khusus, atau yang du'afa, atau yang fuqara. Bahkan beliau di dalam hadisnya juga bersabda, la an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahra. Sungguh aku berjalan bersama sahabatku, menyelesaikan hajatnya, membantu urusannya, lebih aku sukai daripada aku berdiam diri 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi. Coba. Hadis ini para ulama membicarakan tentang sanadnya, akan tapi Syekh bin Baz rahimahullahu taala tidak perlu terlalu sibuk membicarakan sanad hadis ini, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih dalam sahihain, innallaha subhanahu wa ta'ala wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Kalaupun hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka membantu sahabat daripada iktikaf 1 bulan itu dipermasalahkan, maka hadis sahih yang menguatkan hadis itu secara makna sangat banyak. Dan ini menguatkan salah satu jalan agar hadis dhaif bisa dijadikan hujjah adalah maknanya dikuatkan oleh hadis yang lain yang memiliki derajat sahih. Maka secara kesimpulan, Al-Quran semakin kita dekat menimbulkan apa tadi? Sikap peduli lebih kepada orang lain. Itu akhlak nubuwah, itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang sudah ngaji, majelis taklimnya banyak, ya dah, setiap hari bersinggungan dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis nabawiyah, tapi kemudian kalau debat sama orang, ya kan, kasar sampai uratnya keluar sejempol-jempol, ya dah. Kalau menasehati seperti memarahi, gak ada bedanya. Menasihati, mendidik dan marahin itu hampir sama buat dia. Selalu mudah mengeluarkan statement-statement yang sifatnya ta'yin, menentukan bahwasanya fulan kafir, fulan ahlul bidah dan lain sebagainya. Sangat ringan menyebutkan nama orang kemudian memberikan label status apakah dia termasuk orang-orang menyimpang, sesat atau tidak. Kemudian menimbulkan pergolakan di tubuh kaum muslimin. Tidak bisa menyimpan sesuatu yang dia tidak sukai dari saudaranya. Padahal Nabi SAW dalam suatu hadis pernah dikunjungi seorang kerabatnya ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya bi'sal akhul ashir, yang datang ini saudaraku yang paling jelek akhlaknya. Beliau menampakkan wajah yang tidak suka di hadapan istrinya kalau ada yang bertamu saudaranya yang ini. Akan tapi apa? Ketika pintu dibuka, Nabi SAW menyambut dengan wajah penuh senyuman, dengan tangan terbuka seakan-akan sahabat yang lama tidak pernah bertemu.
tidak pernah menunjukkan rasa tidak sukanya kepada orang lain secara terang-terangan. Adapun di kita, nasallallahu hanya karena berbuat kesalahan sedikit dijadikan headline majlis. Dimanapun dia berkumpul, orang itu selalu dibicarakan menjadi topik utama pembicaraan. Dihancurkan harga dirinya, digilas nama baiknya, dibakar semua amalan salehnya, seakan-akan ini orang paling buruk di muka bumi. Apakah ini akhlak orang yang dekat dengan Quran? Apakah ini akhlak orang yang mudarasah mempelajari Al-Quran? Tentu tidak. Kalau ada saudara kita yang berbuat kesalahan, maka dekati baik-baik, kemudian tunjukkan sifat rahmahnya kita, kasih sayang kepada dia dengan cara yang baik. Wa'mur bil urfi, perintahkan kepada dia hal-hal yang baik dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang mudah difahami, dengan cara yang mudah diterima. Orang Indonesia berbeda dengan orang Arab. Unggah-ungguhnya berbeda, adabnya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Gunakan bahasa-bahasa orang lokal yang mudah difahami. Jangan hanya karena kita lulusan Saudi Arabia kemudian berdakwah harus pakai bahasa Arab, harus dengan gayanya orang Arab. Tidak harus. Bab wasilah berdakwah ini pintu yang sangat luas. Jadilah sebagaimana antum orang tempat di mana antum tinggal. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan sahabatnya, beberapa sahabat, untuk berdakwah kepada kaumnya, betul tak? Ya tak? Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk berdakwah ke kaumnya sendiri, betul tak? Banyak sekali yang seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang itu yang berasal dari suatu kaum lebih paham tentang adat istiadat kaum tersebut. Makanan apa yang mereka sukai, pakaian apa yang nampak baik di mata mereka, bahasa seperti apa yang sebaiknya digunakan. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran harusnya muncul sikap rasa sayang kepada saudaranya. Bukan permusuhan terus yang diangkat, kebencian terus yang diangkat. Ini bukan akhlaknya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari mudarasah Quran, dan setiap mudarasah Al-Quran timbul perasaan semakin peduli kepada saudaranya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sikap yang sangat tepat. Kepedulian kepada saudaranya diungkapkan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk sedekah. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam paling dermawan di bulan Ramadan. Dermawan menunjukkan apa? Peduli. Ya. Dermawan itu bukan hanya karena kita punya harta berlebih, enggak. Terkadang orang dengan ekonomi pas-pasan pun punya sifat dermawan. Mengapa? Karena peduli. Karena punya sifat peduli, seakan-akan dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia ikut merasakan penderitaan dia. Dia tahu bulan Ramadan itu berat, ya. Pekerjaan mungkin jadi tidak bisa selincah biasanya, atau mungkin apalagi yang jual makanan biasanya siang-siang sudah habis, tidak ada yang beli di siang hari. Bayangkan kawan-kawan kita yang punya pekerjaan seperti itu. Maka yang punya kemudahan dalam ekonomi banyak-banyaknya membantu acara-acara seperti buka puasa bersama, atau menyelenggarakan sendiri buka puasa bersama, tidak ada masalah. Di rumahnya, di masjid dekat rumahnya. Karena banyak sekali yang dengan bulan Ramadan ini terhenti ma'isyahnya dan disibukkan dengan berpuasa. Di surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah." Termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah memberi makan di waktu orang butuh. Bukan nunggu kita kaya, bukan. Tapi memberi makan di waktu orang
membutuhkan. Bulan Ramadan waktu yang paling tepat, semua orang butuh sahur, semua orang butuh berbuka puasa. Tidak usah nunggu kaya, berapapun antum bantu kepada mereka yang butuhkan. Antum tahu daerah tersebut misalnya banyak orang butuhkan, silahkan bantu supaya orang-orang ini mau berpuasa. Kebanyakan orang alasan tidak mau berpuasa ya karena pekerjaan tadi. Nanti kalau saya puasa tidak bisa kerja, nanti kalau saya tidak kerja tidak bisa makan, keluarga saya makan apa? Tapi kalau kita mau peduli, kita kan banyak belajar Al-Quran, majelis taklimnya banyak. Kalau mau peduli kepada mereka, maka kita coba bikin yang semarak. Acara buka puasa bersama ini disemarakkan di mana-mana supaya orang tenang. Kalau dia bisa sahur, insya Allah bukanya bisa di mana saja. Dan buka puasa yang pahalanya baik adalah yang mengenyangkan. Ya, man fattara sha'iman, hadis tersebut kana mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'in. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Dia puasa ngasih makan orang puasa, double pahalanya. Dan tidak dikurangi sedikit pun pahalanya, double, semuanya maksimal. Kata para ulama, maksud dari hadis ini adalah memberi makan dengan isba', memberi makan dengan isba'uhu. Yang mendapatkan pahala sebesar ini adalah yang memberikan buka puasa dengan mengenyangkan orang yang berbuka puasa. Jadi kalau kita ingin bantu, kalau kita ingin peduli kepada teman-teman kita atau orang-orang yang membutuhkan, berikan kepada mereka buka puasa yang mengenyangkan. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Berikan makanan yang terbaik, berikan makanan yang paling enak. Dan jangan faktornya kemudian untuk bisnis semata, apalagi jangan. Berikan untuk acara buka puasa yang terbaik, yang terenak, yang terlezat, yang mengenyangkan. Dengan seperti itu kita ada kesungguhan untuk peduli kepada saudara-saudara kita. Seperti itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan digunakan untuk belajar Quran, kemudian tidak lupa dengan apa? Para saudaranya. Enggak usah nunggu kaya, diulangi lagi ya. Enggak usah nunggu kaya. Bantu mereka semampu kita. Tidak perlu memaksakan diri, akan tapi tunjukkanlah kepedulian kepada mereka. Oleh karena itu mereka yang mengerti ilmu Al-Quran pasti akan bertambah rahmatnya, akan bertambah hikmahnya, akan bertambah kepedulian kepada sesamanya. Tapi kalau kita banyak majelis taklim, kemudian semakin eksklusif, semakin tidak peduli kepada orang lain, menunjukkan tidak tepat. Apa yang kita pelajari belum masuk ke dalam dada kita. Bisa beberapa kemungkinan salah memilih guru atau salah dalam niat di dalam diri kita. Jadi ilmu yang didapat oleh kita di dalam Al-Quran itu hanya berada di lisan kita dan tenggorokan kita, enggak sampai ke amal perbuatan. Tidak ada keinginan untuk peduli dengan yang sedang sakit, yang sedang ditimpa musibah. Pikirannya hanya dirinya saja. Bagaimana selama bulan Ramadan ini saya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kebalik, harusnya selama bulan Ramadan ini bagaimana saya bisa berbagi semampu saya. Dengan itu harapannya kaum muslimin di sekitar Tegal ini, paling tidak di kota kita tercinta ini, semuanya semangat untuk menunaikan ibadah puasa karena tahu aman. Insya Allah buka puasa kenyang dimanapun saya berada. Tapi kalau kita kurang peduli dengan acara-acara seperti ini, maka dikhawatirkan muncul generasi-generasi yang malas untuk berpuasa karena tahu dia nggak bisa mengandalkan orang lain. Saudara sesama muslimnya tidak bisa diandalkan. Masjid-masjid tidak bisa diandalkan. Komunitas-komunitas muslim tidak bisa diandalkan. Kalaupun ada berbagi, mungkin hanya sekedar untuk berbuka puasa, tidak bisa untuk mengenyangkan dia malam itu atau untuk keluarganya juga.
Padahal fadilah keutamaan memberikan berbuka puasa yang baik atau yang besar pahalanya adalah yang sampai mengenyangkan. Meskipun kita memberikan takjil itu juga berpahala, membantu orang berbuka puasa itu juga berpahala. Akan tetapi pahala itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling baik adalah ketika bisa memberi makanan berbuka puasa sampai mengenyangkan. Baik, waktu tinggal berapa menit, Pak Indra? Tinggal 5 menit. Mau dicukupkan atau cukup ya? Baik, waktunya sedikit lagi. InsyaAllah kita akan menyelesaikan puasa pada hari ini. Semoga puasa kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an. Kemudian menumbuhkan kepedulian kita kepada saudara sesama kita. Allah Subhanahu wa taala semoga melimpahkan kepada kita ampunannya, memudahkan kita untuk berpuasa dengan iman, dengan harapan masuk ke dalam surganya, memudahkan kita untuk qiyam lailnya, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.